Ya, oke. Sambil menunggu teman-temannya, saya informasikan. Yang pertama saya sampaikan banyak terima kasih yang sudah masuk ke dalam Google Meet ya. Ini sudah ada 10 orang anak. Kemudian pembelajaran mulai Senin kemarin sudah dimulai per mapel. Jadi tidak seperti dulu, kalau dulu kan satu mapel itu bisa langsung paralel IPA 1 sampai dengan IPA 6. Tapi di jadwalnya sekarang ini sudah dimulai per mapel per pelajaran. Sehingga antara IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 sampai dengan IPA 6 itu waktunya berbeda-beda. Nah, kemarin yang menjadi masalah itu bagaimana ulangannya. Kalau ulangannya online nanti kalau berbeda-beda ya tidak pas begitu. Sehingga ada kesepakatan secara bersama-sama kemarin ulangannya itu di luar jam. Artinya jam pelajaran itu dimulai jam setengah 8 sampai dengan jam setengah 10. Maka di luar jam itu bisa digunakan ulangan, kan masih pagi ya. Misalkan jam 10 digunakan ulangan itu kan tidak ada masalah menurut saya. Maka kami sama beberapa teman guru kemarin menyepakati seperti itu. Beda ulangannya di luar jam aja tidak apa-apa karena masih di jam pelajaran, karena jam pelajaran kalau kita mengacu pada pembelajaran normal itu kan dimulai jam 7 sampai dengan jam setengah 4. Nah, ulangan fisika sendiri itu juga ada yang belum kita gunakan ulangan, yaitu di medan magnet. Maka rencana saya besok pada hari Selasa besok ini saya gunakan ulangan. Pelajarannya tetap berjalan normal seperti ini. Selasa saya juga ada Google Meet kayak gini. Kemudian jam 10 nanti ada ulangan. Ulangan berkaitan dengan medan magnet secara bersama-sama dari IPA 1 sampai dengan IPA 6. Begitu ya. Tapi pembelajaran Google Meet tetap berjalan. Paham ya? Kemudian berkaitan dengan nilai PTS kemarin sudah saya share di Google Classroom. Silakan dilihat, yang kurang baik yang nanti diperbaiki di nilai akhir semester, karena perkiraan pasnya penilaian akhir semester itu 1 bulan lagi, sekitar tanggal 28 November itu sudah penilaian akhir semester. Sehingga kalau kalian belajar di sekolah ini kira-kira ya paling-paling 4 bulan lah maksimal itu sudah selesai semuanya. Nah, harapan saya nanti ketika semester 2 itu sudah PTM, sehingga nanti lebih fokus untuk latihan-latihan soal yang berkaitan dengan ujian sekolah. Gitu ya. Jadi sekali lagi, pasnya itu diperkirakan tanggal 28 November. Berakhir tanggal 3 Desember. Karena pembagian rapot itu tanggal 17 Desember. Setelah itu libur 2 mingguan lah ya, baru masuk di semester 2. Semester 2 kalian paling banter itu ya 2 bulan sampai 3 bulan itu maksimal. Oke, gitu ya. Itu informasinya. Kemudian saya akan langsung masuk ke materinya. Saya share dulu. Ya, ya. Di layar kalian sudah muncul PowerPoint-nya? Di HP-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kita masuk ke GGL induksi. Yang kemarin itu sebenarnya sama dengan ini GGL induksi. Saya mengulang sedikit saja bahwa E itu sama dengan kemarin. GGL induksi itu diperoleh dari medan ya, magnet ya. Jadi kebalikan dari induksi elektromagnetik kemarin. Medan magnet itu bisa diperoleh dari kuat arus, maka dibalik kuat arus harus bisa menghasilkan GGL yang disebut dengan GGL induksi. Nah, besarnya GGL induksi sekali lagi secara dituliskan min N di flux per dt, artinya berbanding lurus terhadap N-nya, ini ya, berbanding lurus dengan N-nya. N itu adalah jumlah lilitan dan laju perubahan flux di flux per dt. Nah, sehingga dari sini maka kalau perubahannya besar,
maka menjadi min N fluk 2 min fluk 1 dibagi delta T. Tapi kalau perubahannya kecil merupakan suatu fungsi waktu, maka diturunkan min N d fluk per dt. Ini pembelajaran kemarin itu ya. Ya, kita lanjut. Nah ini penjabarannya, karena fluk itu sama dengan B kali A cos theta. Fluk itu sama dengan B kali A cos theta. Ini adalah fluknya. Fluk sama dengan B A cos theta, maka persamaan min N di fluk per dt dapat ditulis menjadi min N di B A cos theta per dt. Artinya dari persamaan ini itu yang berubah apanya? Kalau berubah luasannya, maka menjadi dA per dt. Luasan. Kalau luasannya berubah menjadi dA per dt, ini biasanya pada generator ini. Generator itu bisa luasannya, bisa tetanya yang berubah. Maka menjadi min N B cos theta dA per dt. Kalau A-nya perubahannya besar menjadi delta A per delta T. Menjadi A2 min A1 per T2 min T1. Yang lainnya konstan. Jadi yang berubah hanya satu tok. Yang lainnya dianggap konstan, tidak berubah. Makanya bisa keluar dari rumus D-nya, dA per dt-nya. Kemudian ketika cos theta-nya sama dengan 0, maka persamaan menjadi bawah ini. Min N B per delta T, karena cos theta sama dengan 1. Dan ini menjadi min N B A2 min A1 dibagi T2 min T1. Ini sekali lagi tergantung yang berubah. Tapi selama ini dalam soal itu biasanya yang berubah adalah fluk. Makanya penekannya adalah D fluk per dt-nya. Sama nanti I-nya yang berubah. Yang kita lihat. Nah ini, kalau yang ini berarti yang berubah adalah B-nya. Maka yang lainnya dianggap tetap, yang B-nya berubah. Yang lainnya tetap. Yang lainnya tetap. Dianggap konstan. Yang berubah adalah B-nya delta B per delta T. Menjadi B2 min B1 dibagi T2 min T1. Ini GGL induksinya. Sekali lagi tergantung pada perubahannya itu apa. Kalau B-nya berubah ya delta B per delta T. Kalau A-nya berubah ya delta A per delta T. Kalau apanya lagi? Theta-nya berubah ya di cos theta per dt dan seterusnya. Nah ini yang berubah cos theta-nya, maka di cos theta per dt. Jadi sekali lagi ini tergantung pada perubahannya apa. Artinya itu bisa dijabarkan tergantung pada soalnya nanti perubahannya apa. Tapi sekali lagi yang secara umum yang sering keluar di soal itu adalah perubahan fluknya d fluk per dt atau perubahan B-nya dB per dt, itu yang sering keluar di soal-soal. Oke, ini sudah ada kemarin dihubungkan dengan kaidah tangan kanan kedua ya. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Induktor. Induktor adalah suatu kumparan yang berbentuk memanjang. Induktor. Ketika ini diberi arus listrik, maka di sekitar induktor itu akan muncul GGL induksi yang besarnya berbanding lurus dengan ini laju perubahan arus dI per dt dan besarnya induktansi diri L-nya. Persamanya nih, E sama dengan min L dI per dt, laju perubahan arus dI per dt dan L-nya. Kalau sekali lagi perubahannya besar menjadi delta I per delta T, min L delta I per delta T, atau sama dengan min L I2 min I1 dibagi dengan delta. Perubahan besar. Kalau merupakan suatu fungsi waktu, maka menjadi dI per dt, artinya ditentukan. Maka dari persamaan ini kita sudah mempunyai dua persamaan E. Yang pertama adalah E sama dengan min N, E sama dengan min N d fluk per dt. Ya. Yang kedua, E sama dengan min L dI per dt. Kalau min L dI per dt ini digunakan pada solenoida. Kalau yang ini pada kumparan. Pada kumparan min N d fluk per dt sama aja. Karena kumparan itu ada dua. Yang pertama, kumparan berbentuk memanjang itu disebut dengan solenoida. Kemudian yang berbentuk melingkar disebut dengan toroida. Kalau ini lilitan min N d fluk per dt.
Oke, dari dua persamaan ini, maka besarnya sama. Yang satu min LDI per dt, yang satu min N dflux per dt. Karena besarnya sama, maka dapat kita tuliskan LDI dt sama dengan N dflux per dt. Ini ya, dt-nya dicoret. Kalau kita coret dt-nya, maka diintegralkan L integral dI sama dengan N integral dflux. Integral dI itu sama dengan I. Integral dflux itu sama dengan flux, maka muncul di sini Li harusnya gitu. Li sama dengan N flux, maka L-nya sama dengan itu ini. L-nya sama dengan N flux per I. Ini adalah induktansi diri L-nya. Nah, karena fluxnya itu sama dengan B kali A, nah ini muncul kalau diteruskan menjadi L sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. L-nya adalah panjang solenoida, L besarnya adalah induktansi diri solenoida, N-nya adalah jumlah lilitan pada solenoida, A-nya adalah luas penampang pada solenoida, dan mu 0-nya adalah tetap 4 kali 10 pangkat min 7 itu tetapan, tidak berubah. Oke, ya gitu ya. Ini sekali lagi induktansi diri pada solenoida. Nah, ini hubungan antara induktansi diri solenoida ketika yang satu ada bahan dielektrik, yang satunya tidak diberi bahan dielektrik. Nah, hubungannya adalah LB sama dengan mu 0R dikalikan L0. Samanya ini. LB sama dengan mu 0R dikalikan L0. LB-nya ada bahan dielektriknya. Kalau L0-nya tidak ada bahan dielektriknya, ini juga hanya sebagai pengetahuan saja. Jarang digunakan. Oke, kita masuk satu soal ini. Soal pertama ini. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 4 Henry, artinya L-nya itu sama dengan 4 Henry. Kita tulis di sini. L sama dengan 4 Henry. Begitu. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 100 mA, berarti I sama dengan 100 mA. Berapakah besarnya GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu, berarti delta T sama dengan 0, sekon gitu ya. Kuat arusnya menjadi 0, berarti I2-nya itu sama dengan 0 miliampere ya, satunya sama ya. Ini juga gitu. Berarti di sini menunjukkan I1. I1 dan maka kita gunakan delta I. Pertanyaannya berapakah GGL induksinya? E-nya berapa? Tinggal masuk di sini. E sama dengan min L delta I per delta T. Karena sekali lagi, kalau perubahannya besar, delta I per delta T. Tinggal masuk ke persamaan, sama dengan 100 ya. 4 ya maaf ya. 4 min 4 itu dalam kurung I2 min I1, I2-nya adalah 0 ya. 0 dikurangi 100 dibagi delta T-nya 0,8. 0, ya. Sama dengan menjadi positif ya. Min 4 dikalikan min 100 kan 400 ya. 400 itu dibagi 0,8 sama dengan 4000 dibagi 8 sama dengan berapa ini? 1000 dibagi 2 ya. 500 ya. Satuannya adalah milivolt, karena arusnya miliampere maka GGL-nya menjadi milivolt. Oke, satu contoh soal. Ada yang merasa sulit di soal ini? Sebelum saya lanjutkan ke contoh. Kan tadi yang min L delta I itu kan katanya perubahan besar gitu ya, Pak? Benar. Kalau ada Perubahan I1, I2, itu kan ada perubahan. Pasti kita gunakan delta I per delta T. Tapi kalau I-nya merupakan suatu fungsi waktu, itu berarti perubahannya kecil. Maka harus diturunkan dI per dt.
Begitu. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya ada enggak? Dari soal ini ada yang merasa bingung? Nanti kasihkan contoh yang perubahannya kecil, gitu ya. Ada enggak? Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, nah ini contoh yang kedua. Ini kuat arusnya merupakan suatu fungsi waktu, maka dianggap perubahannya adalah perubahan kecil di sini. Arus dalam suatu induksi 90 mH berarti L-nya ya, berubah terhadap waktu sebagai I sama dengan T kuadrat min 6T. Sekali lagi, kalau ini merupakan suatu fungsi waktu, maka harus diturunkan dI per dt. Tentukanlah besarnya GGL induksi pada T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 4 sekon, itu yang A. Terus kapan GGL bernilai 0? Jadi diketahui di sini L-nya, ini L ya. Ini menunjukkan L-nya. Kemudian ini persamaan I-nya. Ya. Tentukanlah, nah ini pada T sama dengan 1 sekon. Berarti E ya. Maka yang A kita masukkan E sama dengan min L, nah, DI per DT. Sekali lagi, kalau fungsi waktu maka kita turunkan. Tinggal masukkan persamaan sama dengan min 90, D dalam kurung, I-nya adalah T kuadrat min 6T. T kuadrat min 6T per DT. Ini diturunkan ya. Jadi berapa itu? Min 90 dalam kurung. Kalau diturunkan jadi berapa? T kuadrat min 6T diturunkan jadi berapa? Turunan itu berada di kelas berapa matematika ya? Kelas 11. Ah ya. Berarti berapa ya? Bisa kan ya? T kuadrat min 6T diturunkan berapa? 2T min 6. Benar, 2T min 6 ya. Kan hanya turun aja ya. Terima Ya, kasih. Ini Pak. jadi 2T min 6. Benar ini ya. Maka ini persamaannya. Nah, sekarang pada T sama dengan 1 sekon, tinggal masukkan pada T sama dengan 1 sekon, maka I-nya sama dengan min 90 dalam kurung 2 kali 1 ya, min 6. T-nya kan 1 sekon ya, sama dengan min 90 dalam kurung 2 dikurangi 6, berapa? Min 4. Min 4, oke. Min 4 dikalikan min 90 sama dengan 360. 360 milivolt. Mengapa milivolt? Karena L-nya milihenry. Maka di sini munculnya milivolt. Jelas ya? Kemudian tinggal masukkan lagi pada T sama dengan 4 sekon. Masukkan di sini. Pada T sama dengan 4 sekon. Tinggal masuk. Berarti E sama dengan min 90 dalam kurung 2 dikalikan 4 dikurangi 6 ya, sama dengan min 90 dalam kurung ini 8 dikurangi 6 ya, berapa? 2. 2 dikalikan 90 sama dengan min 180. 180 milivolt ya. Ada yang negatif enggak apa-apa, ada yang positif ada memang tegangan. Kemudian yang B, pertanyaannya B, kapan ya GGL bernilai 0? Nah, kita masukkan ke persamaan umumnya di sini. E sama dengan, kita tulis dulu, E sama dengan 90 dalam kurung 2T min 6. Kapan sama dengan 0? Ya ketika E-nya sama dengan 0, T-nya berapa? Ketika E-nya 0, maka T-nya itu berapa? Yang masuk ke persamaan 0 ya, sama dengan 90 2T min 6. Masukkan 0 dibagi 90 berapa? Min Kan ini 0 per 90 kan? 0 per 90 itu sama dengan 2T min 6 gitu kan? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, 0 bagi 90 berapa? Ya 0. Ya kan ya? 0 dibagi berapa kan 0 kan ya? Makanya misalnya 0 sama dengan 2T min 6 ya.
Pindah ruas ya kan ya. 6 sama dengan 2T. Gitu kan ya? Maka T sama dengan berapa? T sama dengan 6 3. per Ya, 2. 3 ya. Oke, Ya, 6 per 2 3. sama dengan 3 sekon. Ya, pada Ya. waktu T sama dengan 3 sekon, maka E-nya sama dengan 0. Kan mudah ya? Nggak ada masalah kan ya? Jadi Oh, lagi ini ada, nah, mau izin bertanya. boleh silakan. Itu yang B kan Mm-mm. kalau yang A sama kalau yang A kan rumusnya min 90 ya. Iya, benar. Min 92 T min Nah, 6. Tapi kok kalau yang di B itu 90 oh iya, dikali 2 T min 6. ya, terima kasih. Pertanyaannya Ya, bagus. Ini berarti saya salah kurang itu ya, kurang minnya ya. Terima kasih. Min ya berarti ya. Terima kasih ya sekali. Pak. Min, ini min. Ini sama saya. Sama Min. aja Nol Pak. bagi min semua kan nol ya. Hanya 0. nulisnya kurang tadi ya. Ya Ya, terima Pak. kasih sekali. Bagus. Pak. Yang lainnya ada lagi? Sudah, Tidak Pak. ada? Silakan. Ada enggak? Sebelum terlanjutkan? Enggak ada ya? Oke, kita anggap enggak ada lagi. Jadi ada dua contoh tadi ya. Kalau ada I1, I2 pasti kita gunakan delta I per delta T. Tapi kalau I-nya merupakan suatu fungsi waktu, maka kita gunakan turunan dI per dt. Sudah ada kedua-duanya, sudah ada contohnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini soal ketiga, nanti silakan dicoba dikerjakan dan hasilnya nanti di upload aja di Google Classroom ya. Nggak usah dikumpulkan di sekolah, di upload aja. Ini juga gitu, soal nomor 4, silakan dikerjakan. Soal nomor 4 hampir sama dengan tadi. Terjadi pada waktu kapan? Nah, GGA-nya sama dengan 0 kan gitu. Sama dengan yang B. Nah, kemudian selanjutnya ada energi yang tersimpan dalam induktor. Jadi pada kapasitor juga ada energi, pada resistor juga ada energi, pada induktor pun juga ada energi. Secara matematis itu dapat dituliskan yang ini. W sama dengan setengah LI kuadrat. Yang ini ya. W sama dengan setengah LI kuadrat adalah energi pada induktor. Diturunkan ini. Kalau diturunkan itu ketemu W sama dengan setengah LI kuadrat. Kemudian energi pada kapasitor itu kemarin sudah ada 3 ya, diantaranya ini W sama dengan setengah CV kuadrat, W sama dengan setengah QV kemarin ya, W sama dengan Q kuadrat per J, atau W sama dengan setengah CV kuadrat. Itu adalah energi pada kapasitor, sehingga sekali lagi tergantung pada yang diketahui yang mana, besarannya itu yang mana, kita sesuaikan dengan persamaan yang ada gitu. Ini hanya untuk pengetahuan aja, yang penting kalian tahu bahwa di induktor ada energi, di kapasitor ada energi, di resistor pun juga ada energi pada resistor, ada hambatan. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan trafo, transformator atau trafo merupakan suatu alat yang digunakan untuk merubah tegangan. Jadi ada kata-kata merubah tegangan, berarti ada dua konsep. Yang pertama adalah merubah tegangan dari yang kecil ke yang besar, itu yang disebut dengan trafo step up. Kalau merubah dari tegangan dari yang besar ke yang kecil, itu disebut dengan step down. Mengapa perlu dirubah? Itu disesuaikan dengan peralatan elektronika kita. Artinya kalau kita butuh tegangan yang besar, sementara di PLN hanya 220 volt, kalau kita masukkan ke alat elektronika tidak akan bisa kita gunakan. Maka perlu ada trafo yang digunakan untuk merubah tegangan dari yang besar ke kecil atau dari yang kecil ke besar. Tetapi secara umum bahwa dari PLN itu adalah 220 volt. Gitu ya. Nah, perubahan tegangan itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh N tadi, jumlah lilin. Jadi tak tuliskan lagi. E itu di sini ya, min N dV per dt. Ini yang pertama dulu. Kemudian E juga itu sama dengan min L dI per dt. Nah, pada trafo itu menggunakan yang ini. Min N dV per dt, artinya E-nya itu tergantung pada N-nya.
E itu berbanding lurus terhadap N. Semakin besar N-nya, jumlah lilitannya, maka E-nya juga semakin besar. Kebalikannya, kalau semakin kecil sedikit N-nya, maka E-nya, GGL-nya juga semakin kecil. Maka di sini trafo ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian primer. Bagian primer ini ya. Ini bagian pertama. Yang kedua itu disebut dengan bagian sekunder yang sebelah sini. Bagian sekunder. Bagian primer itu yang berhubungan langsung dengan pembangkit arus listrik dari PLN. Itu disebut dengan bagian primer. Ya. Sementara bagian sekunder itu yang terhubung dengan peralatan elektronika kita. Misalkan pada TV, pada radio, pada CD dan seterusnya itu beban ya. Itu adalah alat elektronika kita. Pada kipas angin, pada setrika, itu yang kita hubungkan adalah sekunder, bukan primernya. Gitu. Nah, pada sekunder dan primer juga mempunyai lilitan. Maka jumlah lilitan inilah yang mempengaruhi jumlah besarnya tegangan. Gitu. Jadi ada NP itu jumlah lilitan primer, ada IP kuat arus primer, ada NS jumlah lilitan sekunder, ada IS kuat arus sekunder, ada PS tegangan sekunder, ada PP berarti tegangan primer dan seterusnya. Nah, kita lihat persamaannya di sini. Ada 3 persamaan trafo. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan bahwa E itu berbanding lurus terhadap N. Maka kita tuliskan ES per EP sama dengan NS per NP. Atau karena E itu sama dengan V, VS per VP sama dengan NS per NP. Ini persamaan pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pada trafo ideal itu berlaku bahwa PS sama dengan PP. Ini trafo ideal. Jadi daya masukan itu sama dengan daya keluaran. Ada disebut dengan trafo ideal. Dari daya itu rumusnya adalah V kali I, maka muncul VS kali IS sama dengan VP kali IP. Ini persamaannya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi trafo yang secara umum dituliskan bahwa besarnya efisiensi trafo itu merupakan perbandingan antara daya sekunder dibagi dengan daya primer yang ini. Jadi efisiensi sama dengan PS per PP, sama dengan PS-nya adalah VS kali IS dibagi PP-nya adalah VP dikalikan IP. Gitu ya. Mohon maaf itu di depan agak ramai ini. Masalahnya udah mau keluar ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Soal pertama ini, sebuah transformator memiliki tegangan primer 220 volt. Artinya di sini adalah PP-nya 220 volt. Berarti ditulis di sini PP sama dengan 220 volt. Jika transformator menghasilkan tegangan sekunder, berarti VS sama dengan 8 volt gitu ya. Efisiensi trafonya 80%. Efisiensinya sama dengan 80%. Dan kuat arus 2 ampere, maka itu ya, kuat arus primernya berapa? Artinya kalau di sana ditanyakan IP, kuat arus primernya berapa, maka kuat arus ini adalah kuat arus sekunder. IS-nya sama dengan 2 ampere. Tinggal kita masukkan ke persamaan trafo tadi. Di sini aja persamaannya. Efisiensi sama dengan itu PS per PP kali 100%. 100% adalah 100 per 1 sama dengan 1. Kalau 1 tidak apa-apa. Sama dengan, tak tuliskan di sini, VS dikalikan IS dibagi VP dikalikan IP. Sehingga kalau kita masukkan efisiensinya 80%. 80% itu berapa? 80 per 100. Sama dengan 8 per 10. Tulis saja.
8/10 begitu ya, sama dengan PS-nya 8 dikalikan IS-nya 2 dibagi PP-nya 220 dikalikan IP yang kita cari. Perkalian silang ya, slide gitu. Maka 220 dikalikan 8 dikalikan IP begitu sama dengan 10 dikalikan 8 dikalikan 2. Sehingga IP sama dengan 10 kali 8 kali 2 dibagi 220 kali 8. Dicoret ya, 8-nya slide ya begitu. Kemudian nolnya juga tak coret. Yes. Ya, sama dengan 2/22. Jangan berapa? 1/11 ya. 1/11 ampere. Ya, jawabannya yang E ini ya, 1/11 ampere. Ya, soal ini ada yang merasa sulit dalam pemecahannya? Enggak ada? Enggak ada ya? Boten, Pak. Oke, lanjut ya. Nggih. Kita lanjutkan. Ini soal yang kedua. Sebuah trafo mempunyai lilitan primer 300 lilitan. Berarti diketahui apa itu? NP. Lilitan primer. Maka tuliskan di sini NP sama dengan 300. Ya. Dan lilitan sekunder berarti NS. NS sama dengan 150. Ya. Bila trafo tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan. Ingat, sumber tegangan adalah VP, primer. Maka muncul di sini VP sama dengan 220 volt. Tentukanlah besarannya tegangan yang keluar dari trafo. Yang keluar adalah output. Maka tegangannya adalah tegangan sekunder. VS-nya ini berapa? Nah, ini berarti hubungan antara apa? V terhadap N. Tadi V terhadap N adalah berbanding lurus. Nah, kalau kita masukkan NP per NS itu sama dengan VP per VS. NP-nya berapa? 300. Dibagi 150 ya. Sama dengan 220 dibagi VS. Tinggal perkalian silang ya. Ini kan menjadi 2/1 ya. 2/1 gitu kan. Sama dengan 220 per VS. Perkalian silang berapa ini? 2 VS itu ya. Sama dengan 220. Maka VS-nya sama dengan berapa? 220 dibagi 2. Berapa itu? 110 ya. Volt. Iya, Pak. Ada yang bingung? Ada? Enggak ada? Boten, Pak. Oke, kalau enggak ada, ini nomor 3 dan nomor 4 juga dikerjakan, berarti ada 4 soal ya. Silakan nanti di-share di Google Classroom aja. Ada yang ditanyakan ini dari sini? Kalau nggak ada, saya terima kasih sekali kalian sudah masuk ke Google Meet-nya. Ini sudah ada 21 orang, berarti ada berapa orang yang belum masuk ini? Jumlahnya berapa kelas IPA 6 ini? Jumlah siswanya berapa? 36. 36, Pak. Berarti kurang Nggih. berapa itu? 36, Pak. Ya, berarti kurang 13 ya. 14 ya. 14 orang. Enggak, screenshot dulu lah ya. Nah, screenshot dulu. Ya, terima kasih sekali.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan. Waalaikumsalam Google Meet. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih. kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.